Eh, Anda tidak berpuasa. Oh iya, saya manis. Minor. Kenapa? Anda tidak menghormati kita yang dasar nggak berani ya. Halo YouTube, kembali lagi bersama kami berdua ya. Kan ini lagi dan saya bosan. Kembali lagi di konten kita ya, ngabuburit kuy. Sudah terlatih kan. Ya seperti di episode sebelumnya, kita tidak sendiri. Tidak sendiri. Kita berdua saja sudah tidak sendiri. Oke, maksudnya ada satu orang lagi. Bintang tamu. Bukan bintang. Tamu doang. Belum ada bintang, tapi udah bintangnya mulai ada. Kita langsung saja panggil, ini dia tamu kita. Masuk. Anda tidak berpuasa. Oh iya, saya manis. Minor. Kenapa? Anda tidak menghormati kita yang dasar nggak berani ya. Ya, di sini ada Immanuel Novian. Halo. Tadi cuma bercanda ya. Walaupun nggak lucu sih, tapi gak apa. Ya, perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Immanuel Novian. Nanti bisa dicek Instagram saya. Oh iya. Wah, keren-keren Instagramnya, bro. Ini dulu pernah loh bikin video. Manasa_14. Bikin video sama saya. Oh iya, dulu review udah pernah. Nanti lihat dicek di YouTube di paling bawah ya, di scroll. Itu sudah termasuk video aib. Tidak niat. Tidak ada penerangan, tapi ya Nama itu juga kan dulu. Ya kesibukannya apa kan? Ya, kesibukan saya ya biasa moto masih gitulah. Ya, Bentar, syarat jadi modelnya apa? Waduh, ini banyak ya. Ini jadi pertanyaan dari teman-teman saya juga gitu. Mas, apa sih syaratnya? Apa sih jadi model? Sebenarnya sih nggak ada syaratnya. Yang penting harus ganteng. Oh, enggak. Sebenarnya enggak. Harus cantik. ya harus nggak cacat. DM ini dulu dong. Yang pasti. Nah, saya menjadi model. Itu alasan kenapa dia suka motor-motor kan biar ramai. Yang direspon yang cantik doang. Nah, saya nggak bilang. Dan pokoknya kalau mau foto-foto atau mau itu boleh. Nanti DM aja @imanasa_14. Bayar atau gratis? Ya bayar dong. Kasihan dia dong lain waktu Kan masa gratis. promo Ramadan. Oh iya promo coba cek sekalian saya mau ingatkan nanti cek Langsung Instagram ada promo. The Side of B ya. The Side of B ini nanti promo Ramadan untuk satu filenya hanya Rp5.000. Nanti kita akan huntingnya di sekitaran Jalan Yusudarso nanti ya pokoknya di street itulah pokoknya. Ya. Wah itu udah murah bagus lagi. Iya, nanti sudah silakan dilihat-lihat ya. Siangan apa itu namanya sudah tidak bisa diragukan lagi foto-fotonya. Keren. Apa itu namanya? Seorang fotografer. Tapi gue suka yang bikin video itu, short video itu. Oh iya kemarin. Saya kan juga bikin. Apa? Di Ratan doang di shooting banget. Itu ada bermakna, padahal bermakna. Malah ada. Tidak, saya tidak suka. Saya lebih suka video Mas Biar. Ya, lanjut saja. Karena kok Indonesia masih kita bosan ya membahas Indonesia. Sudah karena bosan. Virusnya Tetap bertambah, tetap ya, itu aja. kasusnya tetap tambah. Jadi kita coba lihat perkembangan Di negara COVID. lain. Ya. Negara bagian Afrika. Wah, Afrika ya? Afrika identik dengan kelaparan. Panas. Gaus. Hewan-hewan satwanya yang iya. saat itu ya. Zebra banyak. Unta. Kekeringan. Ya, ini salah satu negaranya Zimbabwe. Ini Zimbabwe. Ini di negara bagian Afrika juga. Iya. Terkonfirmasinya cuma 31. Sembuh 5. Meninggal ini 4. bisa dipencet nih keluar, meninggal karena kelaparan. Kehausan, bukan corona. Ya boleh jadi tuh, bisa jadi ya. Ya gimana nih? Kalau di Zimbabwe mungkin karena panas. Ya. Kan karena
semakin katanya Sudah panas, tidak ada air, tidak ada makanan. di lockdown nggak sih negaranya? Ya, nggak usah di lockdown sudah Kasian. kelaparan. nanti gimana mau cari Apalagi di makan. Oh iya. Malah meninggal, bukan mati corona dong. Ya semuanya nggak masa salut sih soal negara kehabisan. Ya ini dia yang Ya dikit lah. tentang pokoknya ini konteksnya corona ya, bukan kelaparannya karena anunya itu. Kita harus salut ini. Kok kasusnya cuma sedikit. Mending Indonesia yang Semakin hari semakin naik. tidak ada perubahan. Ada sih yang meninggal, masih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Tapi Karena yang meninggal juga menyusul dong. ya jangan Iya kan datanya begitu. Oh iya juga. Ya pokoknya tetap ikuti himbauan pemerintah ya. Ya tetap Seperti Di rumah aja. di rumah aja. kalau bisa itu di rumah aja. Kalau bisa. Penting. Kalau mepet dia harus keluar ya. Seperti kita kan mepet membuat konten. Ini kan kita tetap di rumah kan. Di rumah. Kita kan di sini untuk menghibur kalian semua yang di rumah. Oh iya. Biar kalian yang nganggur. Nah, Ada tontonan, tapi kalau ada kuota. Ya kalau sudah jadi nanti dihotspotkan sama Bang Zainul. Karena bisa cepat jauh dong. Ya pokoknya tetap lobet. ikuti aturan pemerintah, pakai masker, cuci tangan. Ya itu aja sih. Yuk next. Udah lanjut. Wah ini masih corona juga. Pingsan apa? Di mana ini? Di daerah mana? Garut, Jawa Barat. Jawa Barat. Coba dibaca headline. Perempuan. Oh iya, salah. Perempuan pingsan dikira corona, ternyata putus cinta. Anjay. Say lu. Sudah ngangkat pakai baju APD. Buat Anda cewek yang pingsan, ya Allah. Kasian dong kan mau ngangkat kan harus pakai APD kan. Dikira Udah. pas sudah sadar ditanya kamu kenapa? Putus cinta. Ya Allah. Negara Baju ini APD-nya minder. sedang krisis corona. Anda cuma putus cinta, pingsan. Cinta. Lihat Gimana pendapat Anda tentang putus cinta aja pingsan? Berlebihan gak sih? Ya menurut saya sih ini terlalu berlebihan ya, karena kalau beberapa orang mungkin putus cinta itu harusnya kita bisa menghadapi dengan rasa yang ikhlas. Nah, kan Nggak perlu berlebihan. cowok kan masih banyak. Tapi mungkin dia kaget, shock, nggak apa-apa sih. Tapi nanti pasti ada cewek-cewek yang kamu nggak tahu sih kenangan. Semua orang putus cinta juga punya kenangan. Semua orang punya kenangan. Jenderal Sudirman juga punya kenangan. Kenangan manis. Nah, tapi kita harus bisa berjalan, move on. Ya pokoknya buat teman-teman Yang perempuan ya nih nggak usah terlalu menjadi harimau kesiangan ya. Jadi tetap ikhlas aja. Ya sih kadang-kadang emang wanita wanita berperasaan kan. Yeah. Ini makhluk yang paling hampir sempurna itu kan. Jadi kita juga harus menghargai. Tapi kalau Anda pingsan di saat jangan berlebihan. Ya. corona seperti ini, Dan jadinya salah boleh paham. pingsan tapi di rumah kan, jangan di luar. ini juga di rumah. Di rumah. Ini kita baca dulu ya. Viral video berdurasi 2 menit di mana petugas ambulan mengevakuasi seorang perempuan dengan menggunakan alat pelindung diri, layaknya mengevakuasi pasien terpapar corona. Berdasarkan informasi bahwa kejadian tersebut pada Sabtu malam, juru bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Covid, Rizky Dajat mengatakan bahwa video tersebut menyebar melalui aplikasi WhatsApp. Data yang diperoleh ambulans dan petugas kesehatan merupakan tim medis dari Puskesmas yang merespon laporan adanya seorang perempuan pingsan. Memang betul ada laporan seorang perempuan pingsan, tapi bukan pasien COVID. Goblok. Ya kasihan sih buat yang sudah orang sekarang kalau pingsan sedikit udah dikira kena COVID-19. Ya kan kita kan nggak tahu, kita kan harus waspada gitu. Karena dia kelaparan. Iya. Puasa Shock. kan. Shock. Putus yang. Yes. Kalau Cowokku mantap-mantap dengan cowok lain. goblok. Itu selingkuh bang. Bukan. Kalau Anda yang pingsan bingung cari cowok, Ini dia aja. Nih. Zainul Mustafa. Kalau mau sih. Kalau nggak mau Pasti mau lah. Ini dia tuh udah nggak ngerokok, ya kan? nggak minum, Rajin beribadah. Rajin ibadah. Puasanya juga nggak mokel.
Berapa? Oke, lanjut. Lanjut berita selanjutnya. Berita selanjutnya yaitu Ini masih tentang cewek juga ya, tapi Cewek lagi. wow, ini nih kaum yang meresahkan dunia pertitokersan dan ini yang katanya merusak hubungan orang. Iya. Tapi Cantik. sebenarnya nggak salah sih gitu. Ini gimana sih gue nggak tahu. Ya baca dulu headline. Viral, akun Rimar Martin, artis TikTok Filipina diserang netizen plus 62. Sempat hilang karena di-report. Wah, saya sisinya plus 08 dong. Oh iya, saya nggak ikut-ikut sih. 08. Saya 08. Ya Allah. Ya ini kalau nanti lihat bisa ditampilin ya fotonya. Iya. Ding, ding, ding. Nah, Kita baca dulu ya. Kenapa sampai Aku di-report? nggak tahu ya masalahnya apa nggak tahu. jadi yang Bisa aku tahu loh ya, TikTok. Mas sampean Mbak Rimar Martin ini emang dari segi Wajah. Cantik emang. cantik sih Sudah sih ada- relevan ya karena semua orang tuh Ya, pasti ada ini. ketika Bolong. mata memandang si Rimar Martin ini pasti dia akan langsung Kalau berhalusinasi. pandangan pertama gitu kan. Ya, karena ini bener-bener Cantik. ya begitulah, cantik, manis, putih, apa lagi? Ada itu Idaman. ada pipinya itu bolong. Ya pokoknya itulah. Terus body goals katanya nih kalau lihat di TikToknya tuh ya begitulah. Kenapa bulan Ramadan bilang body goals? Ya nggak apa-apa dong. Iya ini kan sebuah pencapaian mungkin ya. Kita Ini orang mana tuh? Filipina. Filipina, enggak tahu. Asia juga sih. Nanti mungkin Mbak Ray Martin kita pakai bahasa Inggris ya? Ya. Nggak bisa. Saya Ya, Pakai bahasa usah. Arab aja. Kalau- Please Miss Rimar contact me to I want hunting with you, oke? Ya Zin, Allah. sorry. Enggak ada sih. Saya mau membahas ini. Oh iya Nggak lumayan. mau deketin. Nggak mau deketin dia. Jauh kasta dong. Saya sih. Kasta kan Siapa hanya ada di tahu? agama Hindu, Buddha apa Hindu. Itu ada kasta. Siapa tahu? Siapa tahu ya sudah tahu saya pasti tidak Pasti bisa ditolak. dong. Pasti. Jelas. Kita baca dulu siapa yang sampai mereport gitu. Akun Instagram artis TikTok Filipina Rimar Martin diserang netizen Indonesia. Nah ini Akun Instagramnya dibanjiri komentar negatif oleh warganet. Emang netizen. Netizen yang brengsek. rata-rata perempuan menghujat karena cemburu. Perempuan. Ini yang hujat nih mukanya pasti pas-pasan. Saya lihat sih enggak sih sebenarnya. Ya setara lah sudah. Gak mungkin setara men. Maksudnya itu ya udah Iri. ya itu Tertutup dengan iri dan itu di. juga sih. Tapi Masa kalau cewek- cuma cewek cewek iri gini bisa cemburu sih. Kenal saja tidak. Emang pacar Anda WhatsAppan sama Rimar? Coba dilihat WhatsAppnya itu bukan Rimar. Pasti ada yang lain-lain. Ayu mungkin. Iya. Ajeng. karena Kenapa Dewi. Anda itu harus apa itu? Curiga sama teman Anda sendiri. Kenapa Jangan Anda orang curiga jauh. sama artis TikTok? Goblok. Ya enggak bodoh. nah jadi Netizen ini mungkin bagus. itu ya kan banyak pacar mereka yang follow akun gitu Yang karena cantik dia itu Nah itu sebenarnya tuh sama aja kalau para perempuan tuh juga mengupload BTS, Korea kan. Korea Nah, itu apakah anda tidak tahu sebagai orang laki-laki ya, kita harus memutihkan diri agar bersanding. nggak kamu aja Kamu kan yang putih doang. ya aku sudah ini seadanya cukup Sama matang. Ya itu juga buat kita para laki kan jadi sama aja gitu jadi jangan terlalu Berlebihan gitu. membesar-besarkannya gitu loh Masalahnya cowoknya halu doang di report anjing. sampai di report loh. kalau ada halu Coba kita mau Kita mereport enggak pernah report akun. BTS, EXO, EXO-L, EXO ABC, apa? malah kita yang di report Wah iya. Kita ngehujat di mereka, kita di report. ya, tapi sebenarnya buat teman-teman yang kayak gitu tuh sebenarnya harus saling Bodoh sampai iya. segitunya dong. Nah jangan terlalu jangan terlalu terpacu emosinya dengan kayak gini-gini gitu kan. Suatu hal yang tidak jelas. Ini kan malah cuma merugikan orang lain gitu loh. Kalau kamu bisa berpikir kenal lebih- kagak, ketemu kagak. kamu bisa berpikiran lebih luas dan kamu lebih percaya sama pacar atau Sama ginian. ginian. Nah kalau kamu emang bener-bener cinta, bener-bener Nah itu sayang. mungkin alasan buat kalian para cewek mau Nah. putus kan. Bilang aja. Mau cari yang baru kan. Nyari-nyari masalah kan ya. Fuck dulu itu, fuck dulu. Anak Twitter maksudnya. Kenapa Nah, bawa platform? Lanjut. Nah, Rimar pun menjadi olok-olokan netizen perempuan ketika terkait ketidaktahuannya mengucapkan kata ini juga pria bangsat sih. Kenapa sih prianya? Waktu si Rimar ini live Eh. ada orang Indonesia
ngajakin ayo Ayo mantap-mantap. Iya gitu. Itu pakai bahasa slangannya Indonesia gitu. Oh. Ya, Yes, ngetot ayo gitu loh. ngentot gitu. Terus si Rimar ini kan nggak tahu. Ya. Terus dijawab dong di live-nya what is ngentot tadi. Iya, aku juga tahu. Ya itu sama aja sih sebenarnya. Norak sih itu. Kayak nggak pernah lihat cewek cantik. Ya norak. Menurutku Ada norak. di Di Indonesia Indo kan masih banyak. Zara, Di Indo, Disti. di Indo cewek gini kan banyak loh. Eh, Sumpah, banyak. kalau Anda mau keluar rumah mungkin Anda yang nolep-nolep gitu. Udah lihatnya cuma Ayu Ting Ting doang. Yang cantik Ayu Ting Ting. Bahkan akun Rimar sempat hilang karena direport oleh netizen Ini Indonesia. ada beberapa komentar ya, dari netizen Indo. Michael Aksedro. Ini ada Zuan, langsung kita bacakan saja. Zuan FRNZH underscore WKWK fansnya orang Indo semua, tanpa orang Indo bisa apa lo? Yuh. Ya Anda ngefans tapi norak dong, sama aja sampah. Sama aja bohong dong. Ya, iya. Udah ngefans norak. Mending dia nggak ada apa-apanya daripada defense orang Anda, bro. Iya, mungkin Norak. malah si Rimar ini Lebih suka jadi orang biasa. Iya. Daripada Cuma diidolakan oleh orang seperti Anda. kelebihannya karena dia cantik mungkin jadi banyak yang follow gitu. Dan ini ada juga komentar dari Michael ALXDRO. Aksedro. Iya, dia mungkin kena report karena cewek-cewek Indo. Nah, pada kesel sama pasangan karena ini cewek. Jadi Caranya mereka kan nggak tahu apa-apa dong. Jadi mereka semua kayak pada kompak nge-report dia. Padahal sih yang salah bukan nih cewek. Nih cewek aja kagak tahu kenapa sebenarnya dia direport. Yang salah cowok. Mereka aja mungkin ya yang gak bisa nadi. Ceweknya sih nggak salah. Yang cowoknya juga gak bisa ngasih pengertian kadang-kadang. Dia nggak tahu salah apa-apa, dia report dong. Jadi mungkin yang cowok ini kan lagi foto bar sama ceweknya. Foto ceweknya ganti Rimar. Ya itu mungkin seperti itu. Tapi kalian kan juga para cewek kan juga seperti itu sih kan. Ya, menuhankan BTS. Drakor sama aja lah, nggak ada, saya nggak membela satu sama lain ya ini. Enggak, saya cuma bela mbaknya. Saya jujur saya bela kan dia nggak salah. Si Rimar ini Iya. ini karena cantik. Coba kalau Ya jujur karena dia cantik. nah, ya kan? Dia cantik tapi nggak salah. Nih pacarnya ini Blok. udah jangan bahas gini-ginian. Lanjut. Kalau bahas ginian nggak ada habisnya. Kita beralih yang Netizen bagus-bagus, Indo. ya. Ini kita bahas kehebatan nih. Berita selanjutnya. Kehebatan Kehebatan seorang presiden. Kepala negara. Yang sedang gempar-gemparnya diberitakan di sosial media. Ya, yang Presiden mana? yang negaranya tuh tidak terpapar corona sepertinya. Keren. Negara mana? Tertutup ya. Ya. Korea kan suka Korea kan. K-pop, BTS-nya ada ya, Bang? BTS, Ya, Blackpink. Korea pokoknya. Pasti Korea. cewek-cewek kan suka nih. Ini pasti cewek ini apa itu namanya? Pacar idaman. Pada DM dia. Pacar idaman ya. Coba dibaca. Jadi kita akan bahas kehebatan yaitu 7 kehebatan Kim Jong Un yang terlewatkan mata dunia. Wah, ini idaman para wanita Idaman ini. dong. Kim Jong Un ya kan. Udah presiden, Ya. udah kaya. Iya. Putih tuh kan. Ini Korea kan, idaman wanita kan. Seperti ini kan. Ya enggak tuh. Kita baca dulu. Yang pertama, 1. Kehebatannya anti imperialisme dan barat. Wow. Maksudnya apa? Jelaskan, dipaparkan. Tanpa perlu penjelasan panjang lebar, kita tentu sudah mengetahui jika mereka memang memiliki pengaruh kuat terhadap negara di dunia, entah soal kebijakan, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan Indonesia bisa dibilang juga masih sangat terpengaruh Amerika. Hal yang berkembalikan ditujukan oleh Korea Utara. Mereka berani menentang semua kebijakan Barat dan Amerika meskipun akhirnya dikucilkan, kena embargo dan lain sebagainya. Nah, Walaupun dikucilkan tetap bisa berdiri, bro. tidak terpengaruh negara lain. Bagus. Kita kehebatan kedua. Kim Jong Un dukung Islam. Nah, tidak semua negara kan dukung Islam kan? Ya, Seperti ada di mana itu di Myanmar suku apa itu yang diusir dari negaranya sendiri. Cina Kim Jong Un ini mendukung guys. Bagus sih. Korea Utara ini kita baca ya penjelasannya. Karena nggak semua orang buruk itu sepenuhnya buruk. Oh iya. karena Pasti penjahat pun tetap juga ada hatinya. sejahat-jahatnya orang jahat pasti ada sisi yang Tapi kalau menurut kalian korupsi ada sisi baiknya nggak? Korupsi. Korupsi itu jahat, man.
Ya. Ada sisi baiknya enggak? Ada. Coba apa? Ya ada pokoknya. Dia butuh makan. Iya. Cari Oh, uang. mungkin Tapi kan- caranya salah. Mungkin Ya. kita gak tahu dia korupsi buat rakyat miskin Ya. kan dibagi-bagikan. Tapi tetap Caranya saja korupsi tetap salah. Oh, iya. Caranya kan dengan Masa gaji kurang sih sampai korupsi? DPR udah gaji 50 juta pada. Ya kita lanjut. Korupsi ini cocok banget. Korupsi bertekuk lutut di hadapan Kim Jong Un. Wah, ini keren sih. Kim mungkin ekstrim dengan menjatuhi hukuman mati. Nah, apakah Indonesia tidak mau? Tapi Indonesia masih ada hukum HAM itu yang melindungi. Supaya tidak dibunuh. Ya, menurut HAM itu orang koruptor pun masih ada hak hidupnya. Jadi masih dipertimbangkan lah kalau hukuman mati di Indonesia. Tapi orang Indonesia udah di penjara masih saja. Iya sih, penjaranya seperti Tidak ada kapoknya. penjaranya seperti semakin hotel bagus dong. penjaranya. Ada AC-nya kalah Pak sama Rumah kita. Kos-kosan aja kalah anjir. Kok bisa gitu loh? Pasti kan masih ada uang yang mengalir dong. Emang udah kaya kok. Udah nggak tahu diri. Kita lanjut. Yang keempat, Kim Jong Un sosok yang sangat penyayang, bro. Penyayang sekali, anak-anak kecil pasti cewek-cewek suka nih. Ya ini banyak cewek ini suka loh. Cewek-cewek kan suka sama Kim, Babak Kim. iya yang Yang penyayang. sopan dong, yang sopan. Cowok penyayang. Tapi siapa tahu di sini ada. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada. Racik. Enggak, racik. ada bumbu ranjau, yang ada enak. ranjau. Ya kita kelima, Kim Jong Un bapak pembangunan Korea. Wow. Korea Utara di zaman Kim Jong 2 atau Kim Dua-sung. mungkin masih belum menunjukkan progres yang bagus soal infrastruktur pembangunan. Namun ketika pemimpinan Kim Jong Un, negara ini semakin bertumbuh pesat pembangunannya. Dia main ginian di bawah ada tentara yang Menjaga. di dari skop ini. Nah, yang keenam ini dipuja wanita tapi setia terhadap Tuh, istri. yang cewek-cewek yang setia nih boleh juga nih. Tapi kok Enggak kan dipuja wanita tapi setia terhadap istri. Yang muja dinikahin. Kan jadi istri dong. Oh iya bisa. tapi kan semua masa? Dia kan banyak istrinya katanya. Oh iya sih. Yang muja dinikahin kan jadi istri dong. Benar kan? Iya. Kok tapi cewek-cewek nggak ada ya yang bikin WhatsApp status? Foto dia. Iya. Kok kenapa harus jongkok? Kenapa harus Lee Min Ho? Kim Jong Un kan? Kim. Kenapa harus Justin Bieber? Yang Korea dong. Bahasnya kan Korea. Ya ini di yang ketujuh ini yang terakhir dihina dan difitnah Kim tetap berdiri. Iyalah, kan soalnya yang hina kan meninggal. Enggak lama mati dong. Kim cuma berdiri gini doang. Ada yang hina, wah kedengeran langsung. Sniper dari Tentara jauh. satu suruh beresin dong. Beresin. Ya, seperti itu saja untuk berita-berita kali ini. Semoga menghibur. Sekarang kita akan bertanya-tanya saja ke Mas Bian. Mas Bian. Wah, apa nih? Mas Desat Abdi. Jadi pertanyaannya gitu. Jadi pertanyaannya, kapan Anda itu mulai suka dengan foto-foto? Jadi awalnya tuh aku suka foto-foto gitu tuh dari SD. Jadi SD waktu itu kelas 3. SD sudah foto-foto. Kebetulan Antum SD ngapain? Bentar. Antum SD ngapain? Main warnet. Main kelereng. main kelereng. Maling jambu iya, enggak? Maling gitu. jambu enggak? Maling jambu. Maling mangga. Enggak sih, dulu aku SMP. Kalau SD sakit-sakitan sih. Ngapain Anda? Kalah berantem. Ya gitulah, dikucilkan. Wah. Ya lanjut. Oke. Kenapa? Jadi dari kebetulan papa saya punya kamera. Jadi waktu itu iseng aja. Kamera pertama apa? Kamera pertama Canon EOS 500D. Ush. Pada zamannya Bagus, itu masuk bagus itu. ya pada zamannya. Nah, itu tuh waktu itu iseng aja kan. Coba foto-foto. Waktu itu dokumentasi di gereja kan sama ayah sama papa itu diajak. Bian kamu fotoin. Oke. Set. Sampai orang-orang ada yang ngeliatin semua kan. Padahal saya masih kecil kan, udah bawa kamera gitu kan. Sampai ada Dek fotoin mas fotoin gitu. Padahal saya oh iya. Ih bagus fotonya gitu. Terus sampai sekarang masih berarti. Nah sampai sekarang ya masih. Keterusan. Itu Nah. sudah menjadi hobi itu. Itu sudah menjadi hobi ya, menjadi hobi. Kalau hobi Anda Nganggur. bukan hobi dong.
Biasaan. Dengan hobi ini udah bisa menghasilkan uang. Ya, sudah bisa menghasilkan uang Wow. yang lumayan lah buat paling nggak buat Jajan. sekedar makan ya Bisa ke beli kopi. nah Kopi yang 20.000 tentunya. waduh 5.000, 2.000. Saya main YouTube dari dulu. Tidak ada pemasukan. Kalah dengan Mas Indra. Mas Indra. Indra Leri. Subscribernya mau 1.000 dong. Tapi view-nya kan tetap. Tapi kan subscriber. Kalah. kami mah diajak collab lah Ya buat Mas Indra. Bertiga nih Forbid comeback. Oke. Sama Indra. Nah, kalau fotografi itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Kayak kok jenis sih? Apa ya? Oh, macam-macamnya. Ya, gitu. Banyak ada foto. Jadi fotografi itu udah banyak. Ada yang fotografi landscape atau pemandangan. Ya kan misalnya lihat foto-foto pemandangan itu bagus-bagus kan. Terus fotografi portrait yang kayak orang-orang itu kayak aku saya itu juga pakai ya portrait. Terus street fotografi. Fotografi itu kayak Apa? Jalan di foto. nah, bukan gitu, Mas. Maksudnya jalan Kan street kan jalan. ya, maksudnya jalan hidup orang. Nah, kita mau mengvisualisasikan Iya, yang kayak sedang terjadi berarti di tukang beca gitu nah, juga bisa. itu udah termasuk street fotografi. Ya pokoknya ada di jalan yang kehidupan kita sehari-hari itu kita abadikan itu namanya street fotografi. Oh, kirain Ada banyak lah. Oh, juga jalan di foto. terus sport fotografi yang kayak Yang main bola lensanya panjang-panjang. Nah, gitu. Anda pasti tidak tahu kan? Tidak. Ya, pokoknya itulah yang kalau buat di lapangan sepak bola itu pasti ada yang motoin. Nah, Panjang. itu sport fotografi. Kalau Anda sendiri ingin jadi fotografer yang seperti apa? Fotografer yang seperti apa? Di lapangan kah atau ikut TV atau ikut artis atau moto konser? Kalau saya sih jalanin aja dulu ya. Soalnya Oh, Semuanya pun bisa ya. nah, maksudnya saya masih terlalu cupu untuk masih- hal fotografi. masih Makanya ingin mengupgrade skill. ya, saya masih ingin terus berusaha kayak kemarin ada endorse, saya belum pernah foto endorse, saya coba. Terus kemarin juga ada foto akad, saya baru pertama kali saya coba. Ya pokoknya pengalaman jam terbang itu juga penting. Gitu. Keren sih. Anda ingin jadi fotografer? Tidak. Kenapa tidak? Nah, kan Instagram Anda kan foto-foto. Kan bukan berarti saya fotografer dong. Oh, mungkin kan Kan mau, saya cuma gabut. mungkin mau mengikuti jejak Bian ini kan. Tidak. Ya. Ngeditnya pakai apa? Oh, ngedit Usai kebetulan dong. bisa. Bisa sih, Bang. Bisa. Ngedit Jadi foto sekarang bagus, sekarang udah gampang ya, nggak kayak dulu kan harus di laptop. Saya dulu waktu kecil tuh mainnya di Photoshop masih gitu. Kecil bisa main Photoshop bro. Gini masih main Gue game juga masih game online. Photoshop. Game online. Dulu masih ngutek-ngutek itu Photoshop, terus lama kelamaan kan sekarang di HP itu udah ada yang Canggih. mungkin VCO, terus Lightroom. Lightroom, terus apa itu PixArt, bahkan Instagram pun udah pakai filter bagus-bagus. Sebenarnya di Photoshop itu juga bisa buat filter ya kan. Nah, Nggak usah, iya. bukan filter otomatis tapi Iya. manual. Iya, manual itu. Ya kayak di Lightroom gitu kan. Pakai kamera RAW itu. Iya, benar-benar. Dulu ada gak sih kamera RAW di Photoshop? Tetap ada. Dulu udah. Jadi gitu kalau di Photoshop kita kan kita bikin manual, kita atur-atur, terus kita jadiin kayak file gitu kan. Itu filter. Nah, tapi sekarang kan lebih gampang. Kita Iya, mau WA, mau Instagram, mau Facebook semua ada filternya kan. Iya, Bahkan ada. justru lebih canggih. Kalau Jadi di Google pun udah banyak ya filter-filter. Jadi kebanyakan gratis. orang nih mau jadi fotografer tapi nggak bisa main apa? Warna gitu ya. Iya, color grading gitu. Oh, color grading. Iya. Maunya instan pakai Instan. preset. preset. Oh iya, kebanyakan preset gitu. Kan nggak semua foto kan cocok kan jika pakai preset yang sama Oh, kan iya, nggak iya. cocok. Harus akhirnya juga ngetik-ngetik sendiri Iya. kan. Nah, makanya kalau kayak misalnya filter-filter gitu kayak preset gitu-gitu kan sebenarnya kita tuh males aja sih ya pakai preset itu kan males karena kita kan sebenarnya yang bisa kita mengaplikasikan sendiri, kita untuk itu sendiri kita Ada rudal Korea. cuman Baru saja kita Wah, bahas. Sudah ada. kita udah diintai lah ya. Ya lanjut. Anda membuat halaman Instagram The Side of Dwi itu karena gabut atau Karena memang apa gitu ya? Udah disiapin? Buat job. Sebenarnya oh ya kan saya punya itu namanya The Side of Dwi, jadi cek aja di Manasa 14. Itu sebenarnya kayak saya mikir gimana ya kalau misalnya saya bikin
galeri foto sendiri gitu loh. Awalnya cuma gitu toh. Daripada disimpan di laptop gitu. Nah, itu kan banyak file saya. Nah, fileku tuh gitu. Nah, tapi aku mikir misalnya bisa jadi apa itu? Orang bisa lihat terus bisa buat pelajaran atau apa kan bisa bermanfaat gitu buat orang lain kalau misalnya mau. Itu pertama gitu. Nah, terus akhirnya lama-kelamaan oh iya bisa juga kalau misalnya saya ada yang DM tiba-tiba mas kan DM itu mas bisa foto loh hunting ya Anda kira saya nggak bisa foto buat apa saya buka IG begini kalau masih nanya lagi. Nah ya, terus akhirnya oh mungkin dari situ kan ada yang tertarik gitu kan. Nah akhirnya saya buka akhirnya. Nah awalnya sebelumnya tuh ada IG ku yang kedua gitu tapi akhirnya nggak aktif, akhirnya hilang waktu itu. Gara-gara aku gak lupa password sama itu nih. Jadi ini hilang. Sebenarnya itu buat karya kayak misalnya lomba-lomba. Aku kan sering ikut lomba-lomba untuk misalnya itu ya lumayan lah buat apa prestasi. Nah, itu lewat online kan ada. Sering kayak gitu yang ada di universitas, instansi gitu-gitu kan banyak. Gratis lagi. Nah, terus tapi karena hilang akhirnya bikin lagi. Baru. Kenapa namanya The Side of B? Nama enggak? Bian fotografi, Bian suka foto, Bian editor berkelas. Ya kenapa namanya The Side of B? The Side of B. Jadi The Side of B itu sisi dari Bian. Maksudnya sisi lain. Nah, maksudnya tuh apa yang diabadikan oleh Bian gitu loh. Maksudnya dari sudut pandang Bian gitu. The Side of B itu artinya gitu. Sudut pandang dari Bian gitu. Terus gimana rasanya hunting sama cewek-cewek? Itu ngajaknya gimana ya? Nah. Apakah Anda maksudnya minder? Kalau saya kan suka minder gitu. Iya. Oh gitu ya. Ya mungkin ngajaknya Anda semua udah lihat story saya atau mungkin gitu. Iya dong, setiap hari dong. Cewek itu kan video itu kan. Nah, maksudnya itu gimana ya rasanya? Nah, ngajak-ngajak bukannya kayak gitu ya. Kayak gitu tuh kita tuh perlu kayak pede gitu. Yang pertama kita tuh harus friendly sama orang, terus baik, ya kan. Terus apa itu ganteng enggak? Kita tuh kadang-kadang ganteng enggak masuk. Ini bukan audisi nyari cewek, Bang. Ya lanjut. Harus ganteng. Terus lanjutnya tuh kayak aku tadi lupa beneran. Oh. Kayak misalnya kita tuh menempatkan posisi kita tuh sebagai pelayan dan dia tuh sebagai raja atau ratu. Itu yang ngajak duluan siapa? Klien atau Anda? Kalau atau Anda gabut? Kalau akhir-akhir ini kebanyakan Anda. Kebanyakan hunting minta orang gitu. Yang video-video itu yang video mana ya? Yang video pendek itu loh. Kan banyak kan itu. Itu kalau itu yang di kafe. Ya itu kalau itu tuh itu segitu emang aku yang pengen ngajak gitu aku yang ngajak kayak misalnya itu kan ada siapa itu nanti kita lihat IG tuh ada itunya nanti cek itu. Nah itu kalau itu tuh yang sebenarnya pertama itu kayak konten gitu pertamanya. Konten. Nah minta tolong sama teman-teman mau nggak tak ajak model foto apa hunting gitu toh gitu. mau buat profil WhatsApp banyak. Pernah nggak sih ngerasa dimanfaatin kalau kan kamu anjir Anda kan bisa foto terus pernah nggak ngerasa kalau dimanfaatin gitu mumpung ada ini minta foto dong gitu pernah bagus dong itu mah semua orang pasti ya kayak minta foto gitu kan masih cuma yang pertama tuh kalau aku sendiri tuh kayak misalnya melakukan apapun tuh harus tulus gitu prinsip saya tuh itu ya meskipun orang ngapain nih yang penting kan kita udah yang penting kita tuh pertama tuh baik dulu pada orang gitu loh. Mau orang jahat baik atau kita mau berpikiran buruk kayak apa gimana kita tetap harus baik gitu. Prinsipku itu cuma tulus gitu. Melakukan apapun jangan sungkan-sungkan, jangan bersungut-sungut gitu. Kalau Anda disuruh fotoin itu sudah menolak. Bukannya saya sering fotoin Anda. Oh iya. Tapi kan Anda yang minta. Ya, gitu saja untuk episode ngabuburitku kali ini ya. Semoga bisa menginspirasi buat kalian semua yang di rumah ada kamera, punya skill foto yang ya nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan lah bisa foto itu kan sudah bisa menghasilkan uang lah itu. Oh ya ini tips sih buat teman-teman yang mungkin di rumah ya nggak ngapa-ngapain atau mungkin kurang aktivitas kayak misalnya bingung mau ngapain ya. Ya kalian sekarang kan zamannya
ada HP kan, kita kan bisa bikin video atau baca-baca buku, terus di review atau bikin akun Instagram yang kreatif lah istilahnya kayak gitu-gitu. Terus mungkin yang bagi teman-teman yang suka masak atau jualan gitu-gitu kan banyak koki dadakan sekarang. Oh iya. Biarpun ada pernah nyoba makan dari koki dadakan. Oh enggak. Biarpun rasanya belum tentu kan. Yang penting stories dulu dong. Stories. Kopi. Dalgona itu ya. Dalgoni gitu. Mengandungnya sampai mental itu masa-masa terus di review di Instagram kan juga bisa. Oh ya, aku juga kebetulan lagi buka seblak. Apa IG-nya? Seblak rasa sayang. IG-nya seblak rasa sayang nanti di deskripsi ya. Kebetulan kalau nanti video ini apa bedanya seblak ini dengan seblak-seblak yang lain? Oh, seblak ini itu ya. Itu kita. Saya buka sama teman saya ini ceritanya. Jadi awalnya tuh ya teman saya udah buka duluan di daerah Surabaya. Ya. Nah, cuman dia ingin buka cabang gitu loh, kayak dia ingin bingung mau ke siapa gitu. Ya, dia pengen buka yang di Nganjuk gitu loh. Kira-kira di Nganjuk laku enggak nih gitu. Terus akhirnya kita ya oke lah. Jadi jargonnya itu apa ya? Lupa aku. Kalau rasa kita enggak kalau rasa kita enggak akan salah apalagi dulu. Oh iya, sorry. Kalau rasa kita enggak pernah salah apalagi kalah. Bentar, seblak itu apa? Seblak itu makanan dari Jawa Barat. Ya, dari Jawa. Jadi itu kayak kerupuk. Favorit fucker. Oh ya, ini pasti cewek-cewek ini suka ini ya kan, yang pedas-pedas gitu kan. Mungkin cowoknya pengen merayu ceweknya. Iya, ceweknya kan? ngambek gitu. Ini bisa loh ini. Seblak rasa sayang nih. Murah kok ya. Kasih ke mata. Maksudnya pas di kantong kok ini seblak. Kalau cowok Anda tidak sayang, seblak dia lebih sayang. Nah. Bisa boleh juga tuh. Buat jargon baru. Nah, jadi begitu buat teman-teman tipsnya, kalau saya di rumah selain bantu orang tua ya mungkin bisa cari uang jajan sendiri, ya nggak perlu sungkan-sungkan, yang penting kita bekerja dari hati gitu. Yang penting halal, nggak usah malu, yang penting halal. Nah, nggak nyusahin juga ya. Benar. Udah nggak Gabut di rumah bikin video ini. Gabut bikin video. nah ini bermanfaat. Oh, bermanfaat buat orang. Ya, untuk episode kali ini cukup sekian saja ya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih buat Terima kasih juga Mas ini sudah mengundang saya juga. Sudah memberikan inspirasi buat kalian mager mania. Mager adalah budaya kamu. Udah di kasur ngecas, enggak dicabut-cabut. Bukan sama guling. Aduh. Ya. Tetap bangkit. Ya, tetap stay at home lo ya. Kalaupun keluar harus pakai masker. Masker. Pulang terus cuci tangan. Mandi kalau perlu ya. Harus tuh. Tetap jaga kesehatan, tetap stay safe. Kita tetap menghibur kalian semua. Nah, di Ramadan ya. Khusus ini khusus Ramadan. Konten Ramadan buat kalian ngabuburit bingung kan. Aduh, ngabuburit di luar sambil makan es dawet dosa. Nah, itu bukan keluar ngabuburit dong, itu mokel namanya. Daripada ngabuburit melihat orang pacaran. Itu yang salah Anda, bukan mereka ya kan. Oh, iya. Anda yang iri. Iya. Anda iri. juga Jadi sih. batal dong puasanya. Yang lebih baik menonton ini tidak apa ya? Tidak apa? Tidak membatalkan puasa. Iya mungkin sih. Ya, mungkin bisa mempercepat waktu untuk berbuka. Tinggal sambil melihat ini ketiduran. Bosan. Baru opening padahal. Ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa like juga, komen, share, dan jangan lupa kunjungi Instagramnya The Side of B di bawah dia. Dan Manasa 14. Seblaknya tadi apa? Seblak rasa sayang. Seblak rasa sayang. Nah, itu buat kalian fucker. Minta cowoknya beliin ini. Kalau dia bener nggak mau beliin, cari cowok lain. Kan masih ada kan simpanan Anda. Banyak Pasti banyak. Gaya-gaya di WhatsApp kesepian. Anda sebenarnya banyak simpanan. Banyak garangan. Segawon. Ya, terima kasih. Pokoknya tetap tonton Ngabuburit Kuy. Sebentar dong dulu. Belum. Tonton terus. Jangan lupa subscribe pokoknya. Ada yang mau disampaikan lagi? Dah, Cukup. Anda? Tidak ada. Ya. Semangat puasa, jangan batalin siang-siang. Terima Daripada kasih. mokel mending enggak usah puasa deh. Nah, itu. Kasihan ibu Anda udah masakan sahur Udah kan. bangun sahur, udah dobrak kamar kan. Iya. Udah Anda cari buat yang bangunin sahur lagi.
Gak ngaruh sih sebenarnya. Ya pokoknya terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di Ngabuburitku episode selanjutnya. Ngabuburitku. Kuy. Terima kasih. Dah. Jangan lupa nonton episode Ngabuburitku selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Ngabuburitku tetap ada ya di bulan Ramadan ini, uploadnya setiap 4:30 sore. Nantikan saja di channel saya Zainul Mustafa. Jangan lupa untuk subscribe ya, terima kasih. Saya cinta pemerintah.